La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun al-istikhlaf wa tarkuhu. Bab tentang istikhlaf dan tidak istikhlaf. Istikhlaf arti asalnya meminta atau mencari pengganti, mencari khalifah. Yang dimaksud adalah menunjuk khalifah oleh khalifah sebelumnya, kemudian ditunjuk khalifah sesudahnya. Siapa yang akan menjadi khalifah sesudahnya. Maksud judul ini adalah baik istikhlaf ataupun tidak, dua-duanya termasuk sunnah. Khalifah itu bisa ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, bisa juga khalifah itu tidak ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Maka kalau ada yang menyebutkan sistem kerajaan seperti di Saudi ya atau di Malaysia itu tidak islami, maka kurang tepat. Paling kalaupun tepat tidak demokratis, tapi kan bae da standar syariat lain demokratis tidak demokratis. Tidak ada jaminannya negara demokrasi sejahtera, tidak. Standar negara maju itu demokrasi hari ini, tapi lobana mah nu bullshit ya. Apakah dijamin dengan demokrasi sejahtera? Kalau begitu Indonesia sudah lebih sejahtera dari Saudi, kan tidak ya. Saudi Arabia tidak pernah ada demokrasi sejahtera we balaleunghar ya. Demikian juga di Qatar, di Uni Emirat Arab, negara-negara nu balaleunghar ya, mereka kaya, mereka sejahtera, aman, tidak banyak konflik, tidak banyak kejahatan, padahal tidak demokratis ya. Jadi standar untuk mengangkat khalifah atau tidak itu standarnya syariat, dan syariat membolehkan kedua-duanya, bukan masalah demokratis tidak demokratis. Dan syariat lain masalah demokrasi. Demikian juga kalau ada yang mengatakan bahwa demokrasi bertentangan dengan syariat karena dipilih ku rakyat, itu juga tidak tepat, karena ternyata ada contohnya dan dibenarkan di dalam syariat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala dakhaltu ala Hafsah radhiyallahu anha. Kata Ibnu Umar, aku masuk ke rumah Hafsah radhiyallahu anha, kakaknya, sama-sama putra dan putri Umar bin Khattab. Hafsah mah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu Hafsah bertanya kepada Ibnu Umar. Ini di masa sesudah Umar bin Khattab ditusuk ya, di akhir masa kekhilafahannya. Dan Ibnu Umar saat itu sudah jadi ulama besar meski ulama muda. Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Ibnu Zubair itu jadi ulama-ulama muda. Hafsah bertanya kepada Ibnu Umar dalam kapasitasnya sebagai orang yang berilmu. Meski Hafsah juga istri Rasul,
A'alimta anna abaka ghairu mustakhlif? Tahukah kamu bahwasanya ayahmu tidak akan istikhlaf, tidak akan mengangkat khalifah, tidak akan menunjuk khalifah? Qala qultu ma kana liyaf'al. Kata Ibnu Umar, tidak, bapak tidak mungkin istikhlaf. Mengapa Hafsah bertanya begini? Karena Umar bin Khattab jadi khalifah itu istikhlaf. Istikhlaf dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq masih hidup, beliau sudah mulai sakit parah, maka Abu Bakar menunjuk Umar di hadapan kaum muslimin. Saya tunjuk khalifah sesudahku adalah Umar bin Khattab, dan saya yakin tidak ada seorang pun dari kalian yang akan menolak. Namun ada memang di hadis-hadis yang sudah kita bahas, keutamaan fadilah Abu Bakar dan Umar itu tidak terbantahkan. Dimanapun Rasul berada, selalu ditemaninya itu oleh Abu Bakar dan Umar. Kapanpun Rasul bermusyawarah, beliau harus selalu ingin ditemani oleh Abu Bakar dan Umar. Semua sahabat mengakui itu, ya, karena kesenioran mereka berdua, senioritas mereka berdua, juga jasa mereka kepada Islam yang sangat besar. Maka ketika Abu Bakar menunjuk Umar, tidak ada satupun yang protes. Ya, terlebih semua tahu bagaimana ketegasan Umar bin Khattab. Ya, sampai ada filmnya kan. Qalat, tapi kata Hafsah, innahu fa'ilun. Pasti bapak cenah pasti istikhlaf, pasti menunjuk orang yang akan menjadi khalifah sesudahnya. Jadi kalau kata Ibnu Umar tidak mungkin, kata Hafsah mungkin. Qala, kata Ibnu Umar, fahalaftu anni ukallimuhu fi dzalik. Aku pun bersumpah bahwa aku akan ngajak bicara Umar bin Khattab tentang hal tersebut. Fasakattu, aku pun diam, maksudnya menahan mulut, tutup mulut. Hatta ghadautu, sampai esok hari aku menjenguk. Walam ukallimhu, dan aku tidak berbicara terlebih dahulu. Qala, kata Ibnu Umar, fakuntu ka'annama ahmilu biyamini jabalan hatta raja'tu. Aku seakan-akan merasa sedang memanggul, sedang memikul gunung di sebelah kananku, sehingga aku pulang. Fadakhaltu alaihi, aku pun menemui beliau. Jadi semula Ibnu Umar tidak akan dulu berbicara, tapi karena sudah terlalu dirasa berat, penasaran gitu ya, terlalu tinggi kepenasaranannya, dan terlebih di luar sudah banyak desas-desus. Siapa khalifah sesudah Umar? Siapa khalifah sesudah Umar? Sampai jadi obrolan Hafsah dan Ibnu Umar. Fasa'alani an halin nas wa ana ukhbiruhu. Ketika datang masuk ke Umar bin Khattab menjenguk, maka Umar bertanya kepadaku tentang kondisi manusia.
bagaimana keadaan masyarakat hari ini. Aku pun memberitahukan kepada beliau. Tsumma qultu lahu, kemudian aku memberanikan diri berbicara kepada beliau. Kata Ibnu Umar, inni sami'tun nasa yaquluna maqalah. Aku sudah mendengar dari masyarakat beberapa orang yang mengatakan beberapa perkataan. Fa'alaitu an aqula laka, dan aku bersumpah untuk membicarakannya kepada Anda. Zamu annaka ghairu mustakhlif. Mereka punya asumsi bahwa Anda tidak akan menunjuk khalifah. Wa innahu law kana li ra'i ibil aw ra'i ghanam, dan sungguh seandainya aku memiliki penggembala unta atau penggembala kambing, maksudnya karyawan, ya, pembantu yang tugasnya menggembala unta atau menggembala kambing. Tsumma ja'aka, kemudian dia datang kepadamu, wa tarokaha, dan dia meninggalkannya. Ra'aita an qad dayya, kamu pasti menilai bahwa dia sudah menyia-nyiakan tugasnya. Dibayangkan namanya penggembala kambing, kemudian dia pulang, udah pulang store banget, lalu pergi culkeun we cenah gitu. Ini gambaran dia bertugas mengelola kambing, mengelola unta, tapi kemudian pergi tanpa menunjuk penggantinya. Tentu itu berarti sudah menyia-nyiakan. Fari'ayatun nas asyaddu, maka apalagi mengurus manusia lebih penting daripada itu, lebih urgen daripada itu. Penggembala kambing saja yang membiarkan kambing terlantar tanpa ada pengganti, itu sudah menyia-nyiakan amanah, apalagi ini penggembala manusia, pemimpin manusia. Itu asumsi orang-orang. Qala fawafaqahu qawli, maka bertepatan dengan beliau perkataanku, fawada'a ra'sahu sa'atan, beliau menyimpan kepalanya sejenak, membaringkan kepalanya sejenak. Tsumma rafa'ahu ilayya, kemudian mengangkatnya atau menolehkannya kepadaku. Entah ini sambil duduk atau sambil berbaring, tapi yang saya pahami ini sambil berbaring karena terluka parah, sampai pingsan beberapa hari, ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah teh di Syiah mah perayaan, karena orang Syiah geuleuh pisan ka Umar. Jadi menusuk Umar bin Khattab itu dianggap sebagai pahlawan. Inna Allah azza wa jalla yahfadhu dinahu, kata Umar, sesungguhnya Allah azza wa jalla pasti menjaga agamanya. Wa inni la in la astakhlif, dan aku seandainya aku tidak menunjuk pengganti, tidak menunjuk khalifah, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yastakhlif, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak menunjuk khalifah.
Wa in astakhlif, dan jika aku menunjuk khalifah, fa inna Abu Bakrin radhiyallahu anhu qad istakhlafa, maka sungguh Abu Bakar radhiyallahu an telah menunjuk khalifah. Qala, kata Ibnu Umar, fa wallah ma huwa illa an dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin. Demi Allah, beliau tidak menyebut kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Fa'alimtu, maka aku tahu, annahu lam yakun liya'dila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Beneran wacai. Aku tahu bahwasannya dia tidak mungkin menyimpang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, liya'dila di sini menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan, seorang pun. Wa annahu ghairu mustakhlif, dan sungguh dia tidak akan menunjuk khalifah. Jadi Umar bin Khattab itu kan orangnya cerdas. Orang cerdas itu bicaranya singkat padat. Ditanya ku Ibnu Umar, Bapak mau ngangkat khalifah tidak? Jawabannya, kalau Bapak tidak mengangkat khalifah, Rasul juga tidak mengangkat khalifah. Kalau Bapak mengangkat khalifah, Abu Bakar juga mengangkat khalifah. Dah bisa gitu ngejawabnya. Kalau bagi orang yang bodoh kan, kumaha cenah ditanya teh teu puguh jawabanna kan gitu. Tapi karena yang nanyanya juga pinter, Ibnu Umar langsung bisa menyimpulkan, kalau Bapak menyebut Rasul dan Abu Bakar, pasti akan pilih Rasul. Rasul tidak mengangkat khalifah, maka Bapak ge cenah pasti mengangkat khalifah. Dan betul saja, itu sampai akhir hayatnya Umar bin Khattab tidak menunjuk khalifah, hanya menunjuk panitia. Panitia untuk memilih khalifah, semuanya 7 orang. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Ubaidillah bin Tolhah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, dan Abdullah bin Umar. Kata Umar bin Khattab nanti wasiatnya, silakan kalian bermusyawarah dengan umat Islam siapa yang layak dipilih. Tapi umat Ibnu Umar tidak layak dipilih. Ya. Jadi nggak mau Umar bin Khattab ada bahasa bahwa khalifah itu kemudian diwariskan ke anaknya. Jadi kalau Ibnu Umar hanya sebagai panitia, tidak punya hak milih dan tidak punya hak dipilih. Tidak punya hak dipilih, tapi hanya punya hak milih. Nah nanti hasilnya yang 7 ini, yang 7 opat ke Utsman bin Affan, yang 3 ke Ali bin Abi Thalib. Termasuk Utsman milih Ali. Ali milih Utsman. Jika ada orang Jokowi pasti milih Jokowi, mau mungkin milih Prabowo. Prabowo mau mungkin milih Jokowi, pasti milih sorangan. Kalau di sahabat enggak. Utsman milih Ali, Ali milih Utsman. Nanti penentuan itu di Abdurrahman bin Auf, suara terakhir itu. Dan beliau kemudian menjatuhkan pilihan ke Utsman bin Affan.
Maka jadilah khalifah itu Utsman bin Affan sesudah Umar bin Khattab. Ini dalil yang jelas bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah wafatnya tidak menunjuk khalifah. Hadisnya jelas sahih. Hanya Syiah yang menolak hadis sahih ini, terlebih karena hadisnya dari Umar. Umar dianggapnya penjahat. Abu Bakar dan Umar itu dianggapnya penjahat. Utsman bin Affan apalagi. 3 khalifah ini dianggap sebagai orang yang merampas hak kekhilafahan Ali. Padahal ini dalil yang jelas. Nabi SAW ketika wafat tidak menunjuk siapa yang harus jadi khalifah. Kalau orang Syiah meyakini bahwa Nabi menunjuk Ali sebagai khalifah di Ghadir Khum. Ghadir teh meunai nama sumber mata air nya. Cai sungapan. Nya pokona mah lembah lah yang di sana ada mata air. Namanya Khum. Saat itu pulang dari Haji Wada, ya. Pulang dari Haji Wada, ada banyak selentingan fitnah ke Ali bin Abi Thalib. Karena memang Ali itu datang menyusul dari Yaman. Hajinya tidak bareng dengan Rasul dari Madinah, dari Jufah, tidak, tapi datangnya dari Yaman, dari selatan, bukan datang dari utara, karena Ali sedang ditugaskan sebagai dai di Yaman. Ada selentingan Ali itu korupsi harta di Yaman, korupsi ghanimah, korupsi jizyah gitu. Maka Nabi SAW membela Ali di Ghadir Khum itu dan menegaskan bahwa siapa yang mencintai Ali maka dia telah mencintaiku. Siapa yang mencintai Allah maka aku berarti mencintai Allah. Siapa yang memusuhi Ali berarti dia sudah memusuhiku. Dan siapa yang memusuhiku berarti sudah memusuhi Allah. Man wala aliyan faqad walani wa man walani faqad walallah, dan man ada aliyan faqad adani wa man adani faqad adallah. Nah itu kata orang Syiah, ya, disampaikan oleh Nabi pulang Haji Wada sebagai pengumuman bahwa Ali khalifah sesudah Nabi, dengan memahami wala di sana siapa yang memilih Ali sebagai pemimpin. Padahal wala itu bukan memilih pemimpin, tetapi menjadikan wali dalam artian orang dekat, orang cinta. Wali itu kan bukan hanya pemimpin, maknanya luas. Seandainya betul makna hadis itu adalah mengangkat pemimpin, maka pasti para sahabat tidak mungkin menyalahinya. Masa sahabat sepakat? Dan gak mungkin Ali tidak memperjuangkannya. Ali itu orang yang jujur, orang tegas, sama dengan Umar bin Khattab, orangnya terus terang. Kalau memang dia berhak menjadi khalifah, masa dia tidak mengemukakan ke kaum muslimin bahwa saya yang ditunjuk jadi khalifah, kalian semua saksinya? Enggak pernah ngomong gitu Ali. Sampai zaman Umar sampai ketika dia ada kesempatan untuk menjadi khalifah, mengapa dia tidak berterus terang bahwa dia adalah sudah ditunjuk jadi khalifah dan meminta sahabat untuk menjadi saksi? Kan tidak. Hadis itu hanya membela bahwa Ali itu jauh dari tuduhan-tuduhan picik seperti dituduhkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang munafik. Dan bukan berarti mengistimewakan Ali satu-satunya, karena sabda Nabi seperti itu ke Abu Bakar ada,
ke Umar ada, ke Utsman ada, ya, nggak ada khusus buat Ali bin Abi Thalib saja. Ada memang hadis itu sahih, tapi bukan untuk Ali saja. Ke Abu Bakar ada, ke Umar ada. Pujian-pujian Nabi ke Utsman juga ada, ke hampir semua sahabat ada, ya. Kalau begitu berarti semuanya berhak jadi khalifah. Kalau memang hadis tadi sebagai penegasan bahwa Ali berhak jadi khalifah, ya sama. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman yang Nabi juga sering mengatakan demikian terkait sahabat-sahabatnya, mereka punya hak yang sama untuk menjadi khalifah. Kalau begitu tidak mungkin ada rapat di Saqifah Bani Sa'idah, ya. Saat itu orang Ansor memutuskan yang jadi khalifah adalah sahabat Sa'ad bin Ubadah, ya. Tapi Abu Bakar menegur dengan hadis yang kemarin, al-khulafa min Quraisyin. Khalifah itu harus orang Quraisy. Maka Abu Bakar memaksa agar orang Ansor membatalkan pemilihan khalifah tersebut. Kata orang Ansor, dari kami khalifah, dari kalian juga ada khalifah. Umar langsung marah. Nggak boleh khalifah, nggak boleh kembar, nggak boleh dua, harus satu. Nanti hadisnya, ya, di hadis-hadis berikutnya. Khalifah harus satu, nggak boleh ada khalifah kembar, ya, haram. Nanti khalifah yang keduanya wajib dibunuh. Maka dari itu kata Umar, sudah, siapa yang meragukan Abu Bakar? Kita bayat Abu Bakar. Dibayatlah Abu Bakar. Dan semuanya sepakat. Nah, itu menunjukkan sekali lagi bahwa Nabi tidak istikhlaf. Dan ini jadi dalil bahwa baik istikhlaf atau tidak istikhlaf, dua-duanya dibenarkan syariat. Kalaupun istikhlaf itu kata Umar bin Khattab tidak menolak, pernah dilakukan Abu Bakar, dan Abu Bakar itu mendapatkan jaminan dari Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Siapa yang menolak keberadaan Abu Bakar sebagai khulafaur rasyidin? Enggak ada. Jadi apa yang dilakukan Abu Bakar itu adalah sunnah yang Nabi menjaminnya sendiri itu sebagai sunnah. Jadi kalau ada seorang, misalkan Raja Salman kemudian menunjuk Muhammad bin Salman, ya, atau dulu Raja Abdullah menunjuk adiknya Raja Salman untuk menjadi khalifah sesudahnya, itu berhak, ya. Tidak disebut melanggar syariat, sudah sesuai syariat. Silakan kembali kepada kebijakan khalifah masing-masing. Apakah maslahatnya ditunjuk khalifah sesudahnya ataukah tidak ditunjuk khalifah sesudahnya? Kalaupun tidak ditunjuk khalifah sesudahnya, kaum muslimin pasti sudah tahu. Jangankan dalam urusan khalifah, dalam urusan cerai saja, wa'tamiru bainakum bima'ruf antara minkum wa tasyawurin. Ya, dalam urusan cerai saja musyawarah harus tetap ada. Masa urusan negara pemimpin umat tidak ada musyawarah? Wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Jadi dimusyawarahkan, dibahas dengan kaum muslimin siapa yang berhak jadi khalifah, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Umar bin Khattab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.